you are with someone you are with babe with babe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kami kali ini akan membahas studi lapangan dari kelompok kami mengenai pelanggaran hak-hak pekerja yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ke deskripsinya. Oke, kami akan bercerita sedikit mengenai bagaimana awal kami bertemu dengan narasumber. Pertama-tama kami tuh ketemu ketika sedang ada di angkringan. Jadi saat itu kami sama teman-teman itu sedang nongkrong di salah satu angkringan di Jogja. Dan saat itu ada seorang bapak datang sedang mengamen dan juga beristirahat di angkringan tersebut. Kami akhirnya berbincang-bincang dengan salah satu pengamen ini, namanya adalah Bapak Agus. Dia berusia 32 tahun, dia memiliki satu istri dan satu anak. Dia bekerja sebagai buruh serabutan di salah satu perusahaan PT Jaya. Dia mempunyai latar belakang yang bisa dibilang tidak lulus SMA dikarenakan ekonomi dari keluarganya yang kurang mampu untuk membiayai sekolah dia. Saat itu kami pun bertanya kepada Bapak Agus, kenapa Bapak Agus mengamen sementara Bapak Agus ini dia sudah bekerja di salah satu perusahaan PT Jaya sebagai buruh serabutan. Dan saat itu pun Bapak Agus menjawab dia kekurangan gaji atau kekurangan biaya untuk hidupnya. Saat itu pun akhirnya kami bertanya kepada Bapak Agus mengenai hak-hak dari seorang pekerja, hak-hak pekerja yang lain, sehingga kenapa Bapak Agus ini bisa sampai ngamen gitu. Ketika kami bertanya mengenai hak-hak pekerja yang didapat oleh Pak Agus ketika bekerja di PT Jaya ini, Bapak Agus pun menjawab kurangnya hak-hak kerja yang ia dapat ketika bekerja di PT Jaya, seperti gaji yang di bawah UMR, habis itu izin cuti yang bisa dibilang sulit, upah ketika dia sedang lembur, habis itu kurangnya jaminan kerja dan kurangnya jaminan kesehatan, termasuk BPJS yang tidak diberikan oleh perusahaan tersebut, dan juga adalah komunikasi internal antara internal perusahaan dengan karyawan tersebut. Mendengar apa yang diceritakan oleh Bapak Agus tersebut, akhirnya kami menjadikan ini sebagai studi lapangan dari kelompok kami yang bertema sebagai pelanggaran hak-hak pekerja yang ada di Indonesia. Kali ini kita masuk ke dalam masalah yang dihadapi oleh Bapak Agus di perusahaan PT ini. Oke, kalian mungkin sudah lihat di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Agus ketika bekerja di PT. Yang pertama itu ada gaji, yang kedua itu ada upah lembur yang kadang jarang dibayarkan, yang ketiga ada cuti, yang keempat ada jaminan kerja, dan yang kelima ada buruknya komunikasi di dalam perusahaan. Oke, kita lihat pertama dari gaji. Gaji di sini bisa dibilang gaji sini yang udah dikatakan oleh Bapak Agus tersebut itu di bawah UMR. Menurut kami dan apa yang sudah dinyatakan oleh undang-undang bahwa itu tuh gaji tersebut seharusnya sudah menjadi batasan UMR. Tidak ada perusahaan yang seharusnya di bawah UMR, sehingga ya menjadi seperti Bapak Agus harus mencari pekerjaan yang lain untuk membiayai kehidupan. Yang kedua itu ada upah lembur yang jarang dibayarkan, dimana ini menjadi salah satu hal
yang paling penting bagi sebuah PT, terutama karena ketika seorang karyawan mendapatkan jam kerja tambahan, maka sesuai dengan peraturan yang ada bahwa karyawan tersebut harus diberikan upah tambahan pekerjaan. Yang ketiga itu ada cuti, yang bisa dikatakan oleh Bapak Gus tadi adalah susahnya untuk izin cuti di perusahaan ini. Dan itu menurut kami adalah salah satu hal yang juga sangat penting, karena cuti ini kadang-kadang kita tidak tahu akan ada hal terjadi apapun yang ada di luar sana, sehingga kita harus mengambil cuti. Yang keempat itu ada jaminan pekerja, dan ini adalah yang paling utama yang bisa dibilang di dalam satu karyawan atau ketika kita bekerja di salah satu perusahaan, di mana setiap perusahaan atau PT itu harus menjamin karyawannya ketika sedang bekerja. Kenapa? Karena melihat dari pekerjaan yang ada di Indonesia, karyawan-karyawan ini sangat bisa dibilang dikit sekali yang mendapatkan jaminan pekerjaan, sementara kerjanya yang begitu berat, kerjanya yang begitu larut malam, dan sangat membuat waktu dan fisik itu menjadi lelah. Yang kelima itu ada buruknya komunikasi internal dalam perusahaan. Nah, ini menjadi salah satu hal inti di mana antara seorang internal perusahaan atau bos dengan seorang karyawan ini harus mempunyai relasi ataupun komunikasi yang baik, sehingga ketika ada suatu permasalahan itu bisa terselesaikan dengan lancar dan juga bisa terkoordinasi dengan baik. Oke, kali ini kita masuk ke analisis berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, ada undang-undang, ada Perpu, Perpres, dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia lainnya. Pertama-tama kami akan membahas dari gaji, ya, dimana bisa dikatakan di sini gaji ini menjadi hal paling utama di setiap pekerjaan atau bentuk pembayaran periodik dari seorang pemimpin atas nominal yang diberikan dalam bentuk gaji juga bermacam-macam, tergantung ada mereka. Jadi gaji ini bisa dikatakan tergantung. Kenapa? Karena tergantung pekerjaannya seperti apa. Kayak misalkan kalau manajer ataupun HRD ataupun karyawan itu biasanya berbeda-beda. Dan di sini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan. Jadi menurut undang-undang ini, gaji ini adalah upah wajib bagi seorang pekerja ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu PT atau perusahaan. Dan masih banyak lagi undang-undang yang lainnya, mungkin kalian bisa lihat yang ada di sebelah saya sini. Oke. Langsung. Yang kedua itu adalah upah lembur yang jarang dibayarkan. Di sini menurut undang-undang berdasarkan peraturan lembur Depnaker terbaru dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 77 ayat 2 huruf A dan B. Waktu kerja yang benar adalah 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja. Itu yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 77 ayat 2 huruf A dan B. Dan juga ada di mana waktu lembur adalah waktu yang digunakan untuk bekerja dalam waktu kerja. Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Cap titik 102 garis miring Men garis miring 6 garis miring 2004 pasal 1 yang mengatur tentang waktu lembur memiliki 3 ketentuan, yaitu ada waktu lembur seperti yang ada di sini. Itu ada waktu lembur, ada yang tidak boleh melebihi 7 jam, habis itu 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja, habis itu waktu kerja pada hari istirahat atau mingguan atau juga pada hari libur nasional, dan juga adalah menyebutkan bahwa tidak boleh melebihi 3 jam per hari. Itu yang dinyatakan oleh pemerintah. Habis itu yang ketiga itu ada cuti. Mungkin kalian bisa lihat di sini, ya, cuti. Nah, di sini dinyatakan oleh pemerintah melalui pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama itu ada pengusaha wajib memberikan waktu istirahat cuti kepada pekerja atau buruh. Itu pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 A dan ayat 1, maksudnya ayat 1 dan ayat kedua, yaitu waktu istirahat dan cuti itu harus sesuai dengan apa yang sudah diberikan di dalam undang-undang seperti yang ada di sini. Oke, kali ini kita masuk ke nomor 4, yaitu jaminan pekerjaan, dan mungkin kalian bisa lihat di sini. Nah, itu salah satu yang kami bahas adalah jaminan kesehatan, termasuk dari salah satu jaminan pekerjaan. Kenapa? Karena jaminan kesehatan ini dinyatakan oleh pemerintah itu bagi setiap karyawan itu wajib mempunyai jaminan kesehatan seperti BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Di situ pun ada 2, yaitu pertama ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Di sini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Itu dinyatakan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau UU BPJS. Di sini dinyatakan dengan UU BPJS ini dibentuk 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Kesehatan ini menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan ini menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Siapa saja peserta BPJS itu? Ada di pasal 1 angka 4 UU BPJS. Mungkin kalian bisa lihat di sini, dan juga mengenai kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan itu ada di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang BPJS, dan juga ini bisa kalian lihat ada di sini, ini banyak banget. Ya. Kan kali ini kita masuk ke nomor 5, yaitu mengenai komunikasi antara internal dengan karyawan. Nah, ini biasanya terjadi dikarenakan adanya konflik antara karyawan dengan internal suatu perusahaan atau internal di dalam perusahaan tersebut. Entah itu karyawan minta kenaikan gaji, entah itu karyawan minta banyaknya cuti, ataupun hal-hal yang kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi yang ada di PT tersebut. Dan itu harus menjadi salah satu hal paling penting bagi sebuah perusahaan, dikarenakan komunikasi ini bisa membuat perusahaan tersebut menjadi terorganisasi atau terkoordinasi dengan baik, sehingga perusahaan tersebut atau PT tersebut bisa mencapai target sesuai dengan yang diinginkan, dan juga tidak menjadi kesalahpahaman antara karyawan dengan internal.
Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the